marhaban ya Ramadan. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan kewajiban kepada umat manusia jika tidak ada manfaat. Begitu halnya dengan ibadah sholat. Ibadah sholat sudah pasti banyak manfaatnya untuk kita selaku manusia. Ibadah sholat terbagi menjadi dua, yaitu ibadah sholat wajib dan ibadah sholat sunnah. Adapun keutamaan dari ibadah sholat wajib secara umum ada tiga. Yang pertama, ibadah sholat wajib secara langsung disyariatkan kepada Nabi Muhammad tanpa ada perantara malaikat. Dan yang kedua, ibadah sholat adalah ibadah yang ada di langit, berbeda dengan halnya ibadah-ibadah lain. Ibadah lain yaitu adalah ibadah yang ada di bumi. Dan yang ketiga, keutamaan ibadah sholat yaitu menghapuskan dari dosa dan kesalahan. Nah, berhubung sekarang bulan Ramadan, bagaimana pahala ibadah sholat wajib di bulan Ramadan? Seperti yang kita tahu bersama, ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan yaitu akan berlipat-lipat ganda pahalanya. Begitu juga ibadah sholat. Saudaraku, ada dua golongan orang yang melaksanakan sholat. Yang pertama adalah orang yang mencintai sholat di awal waktu, dan yang kedua adalah orang yang suka mengulur-ulur waktu sholat. Nah, apa sih manfaat dari sholat di awal waktu? Sholat di awal waktu mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manfaat sholat di awal waktu adalah badannya akan sehat. Dan yang ketiga, keberadaannya akan dijaga oleh malaikat. Dan yang keempat, rumahnya akan diberkahi oleh Allah. Dan yang kelima, hatinya akan lembut. Yang keenam, dia akan menjalani atau menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang ketujuh, selamat dari siksa api neraka. Dan yang kedelapan, dia akan mendapatkan syurganya Allah. Saudaraku, banyak atau ada satu ciri khas dari bulan Ramadan. Salah satunya itu ibadah sholat. Nah, ibadah sholatnya seperti apa di bulan Ramadan? Ibadah sholat di bulan Ramadan yaitu ibadah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan jumlah rakaatnya genap. Biasanya orang melakukan 8 rakaat atau 20 rakaat. Nah, manfaat dari sholat tarawih ini sangat banyak. Setiap malam, dari malam pertama sampai malam ke-30 itu berbeda-beda. Malam pertama, seseorang menjalankan ibadah sholat tarawih, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti bayi yang baru terlahir. Saudaraku, manfaat sholat tarawih di malam ke-10 yaitu ia akan mendapatkan rezeki kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, berikutnya malam ke-29. Jika manusia melaksanakan sholat tarawih di malam ke-29 Ramadan, maka ia akan dikabulkan 1000 hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ke-30, maka Allah akan berkata, makanlah dari buah-buah surga, mandilah di sungai Salsabil, dan minumlah di telaga Kausar. Lalu Allah berfirman, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Nah, sudah tahu kan, banyak sekali dari manfaat sholat fardu dan sholat sunnah. Tahu nggak sih teman-teman, bahwasannya banyak sekali cerita sahabat Nabi yang memotivasi kita untuk tetap melakukan sholat. Salah satunya itu sahabat Nabi yang bernama Abbad bin Bishr. Dia adalah seorang ahli ibadah yang gagah berani. Beliau adalah ahli ibadah dan pahlawan penegak kehormatan Allah. Beliau adalah penguasa yang cakap, berbobot, dan dipercaya dalam urusan harta kaum muslimin. Abbad bin Bishr adalah orang yang mempunyai sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah orang yang sama-sama atau orang yang mengajarkan Al-Quran kepada Abbad bin Bishr. Dalam waktu yang singkat, Abbad bin Bishr dan Mus'ab bin Umair ini memiliki keterikatan hati sehingga mereka bisa dikatakan sering bersama. Abbad bin Bishr mempunyai suara yang merdu dan terkenal akan suara merdunya tersebut. Pada suatu peperangan, Abbad bin Bishr dijuluki sebagai seseorang pembawa Al-Quran. Pada suatu peperangan, Abbad bin Bishr yaitu ditugaskan untuk menjaga Rasulullah dan pasukan kaum muslimin di kemah. Kemah tersebut didirikan di pinggir jalan. Merasa suasana malam yang indah dan cantik, Abbad bin Bishr tergiur untuk melakukan ibadah
Beliau larut dalam manisnya ayat-ayat Al-Quran. Ketika ia sedang bertasbih dalam cahaya ilahi yang meningkat tinggi, datanglah seorang laki-laki yang dengan tergesa-gesa. Lalu laki-laki tersebut memanah Abbad bin Bishr 1 kali. Ketika panah itu ditancapkan 1 kali, ia mencabutnya dan meneruskan bacaan Al-Qurannya. Ketika panah tertancap kedua kalinya, maka ia mencabutnya kembali dan meneruskan bacaan Al-Qurannya. Namun ketika panah yang ketiga tertancap di tubuhnya, ia akhirnya tumbang. Ketika giliran berjaga di malam itu akan digantikan oleh temannya, maka ia segera membangunkan temannya. Ia berkata, "Bangun, aku terluka parah dan lemas." Lalu temannya terbangun dan berkata, "Subhanallah, kenapa kau tidak membangunkan aku ketika panah yang pertama kali tertancap di tubuhmu?" Lalu Abbad bin Bishr berkata, "Aku tenggelam di manisnya ayat-ayat Al-Quran. Aku sedang membaca Al-Quran dan sholat. Aku tak ingin memutus sholatku dan bacaan Al-Quran. Demi Allah, kalaulah tidak karena takut akan menyanyiakan tugas dari Rasulullah untuk menjaga kalian, maka aku lebih merelakan tubuhku terputus daripada aku memutus bacaan sholatku." Subhanallah, teman-teman, bagaimana dengan kita yang dipanggil sejenak oleh teman kita ketika kita melakukan ibadah sholat? Seringkali kita lupa, bahkan kita lupa akan rakaat. Dengan cerita sahabat Nabi di atas Abbad bin Bishr itu dapat memotivasi kita agar lebih giat melaksanakan sholat, tidak hanya sholat wajib, akan tetapi juga sholat sunnah-sunnah yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekali lagi, marhaban ya Ramadan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikianlah tausiah saya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.